Nah, terus Pak Edo, ini suatu ilham dari Allah ya, yang dimana saya tidak pernah mengalami COVID dan saya mencari-cari nih, siapa sih yang memberikan sumber bahwa pasien COVID itu sendiri. Dan bukan saya bersyukur ya, tapi ya alhamdulillah ternyata teman dekat saya yang bisa diajak. Saya membuat konten ini untuk kalian, untuk teman-teman. Maaf, ada petir. Jadi untuk teman-teman, kalau misalkan ada keluarga kita, ada tetangga kita, ada saudara kita yang sudah pulang diisolasi, jangan sampai dikucilkan lah. Karena kalau udah dinyatakan negatif oleh pihak yang menangani COVID ya, kenapa juga kita harus paranoid gitu. Nah, mudah-mudahan di konten ini bisa menjadi contoh lah buat semuanya, buat teman-teman yang lagi nonton, buat masyarakat, buat saudara kalian, buat teman kalian atau teman dekat kalian. Oke, jangan lupa ikuti terus, jangan di skip. Assalamualaikum. Saat ini saya sedang di perjalanan dan kebetulan diantar sama istri juga. Diantar sama anak. Ya, Pak Edo ini sama-sama satu teman, satu kelas dulu. Satu kelas dengan istri, satu kelas dengan saya. Oke teman-teman, sekarang saya sedang berjalan ke kediamannya rumah Pak Edo. Mudah-mudahan ada informasi ya yang bisa kita gali hari ini dan bermanfaat. Ada motor di belakang. Assalamualaikum. Oke, kita sudah sampai di rumahnya Pak Edo. Bentar. Selamat datang. Assalamualaikum. Selamat datang. Selamat datang. Kami ucapkan. Oke, assalamualaikum. Damang Pak Edo. Alhamdulillah. Nah, teman-teman. Oke, kita langsung saja Pak Edo. Tadi kan di ruang tamu kita pindah ke sini. Ya, kalau di sana banyak anak-anak, di sini ada gemercik air. Mengingatkan kita juga bahwa besok hari Senin masuk lagi. Kerja. Masuk kerja ya. Kontennya libur dulu. Nah, oke teman-teman. Jadi Pak Edo ada pertanyaan nih. Mungkin yang pertanyaan tuh langsung saja ya. Awal Pak Edo terpapar itu bagaimana awalnya? Itu. Monggo. Awal saya terpapar mungkin dari tempat kerja mungkin karena saya pelayanan kepada anggota, kepada masyarakat juga yang tentang rekrutmen atau pendaftaran anggota Polri gitu Pak Gani ya. Mungkin itu awal mula terpapar Pak Gani. Sehari sepulang dari kantor saya merasa pegal-pegal lemas gitu. Hari Kamis ya? Hari Kamis ya, masih ingat hari Kamis seperti itu. Itu apa? Hari Kamis. Hari Kamis lemas dan pegal badan. Terus hari Jumatnya ada panas dingin. Oh, irisan. Panas dingin, menggigil begitu, menggigil. Hari itu hari Jumat ya. Nah, hari Sabtunya malam tuh jam 7, sekira jam 7 saya indera penciuman hilang. Yang disebut anosmia itu benar, anosmia, indera penciuman hilang. Nah, besoknya saya di swab antigen di klinik Polres. Yang waktu itu hari Minggu. Kebetulan ada PAUR kesehatannya bersedia untuk melakukan tes antigen pada hari Minggu. Waktu itu alhamdulillah menyempatkan waktu untuk melakukan tes antigen. Ya. Hasilnya garis 2 reaktif hasilnya. Nah, itu situasi di rumah Pak Edo seperti istri dan anak itu menyikapinya Pak Edo seperti apa sih menyikapinya? Nah, itu. Jadi pertama saya merasa ada gejala ya seperti yang terpapar virus corona. Nah, waktu itu saya sempat bingung, panik, ada kepanikan sedikit. Wah, kayaknya seperti ini. Nah, karena mungkin ada perasaan atau feeling lah ya. Akhirnya saya ke istri bilang jangan mendekat, kita isolasi. Saya udah menyendiri waktu itu pas
2 hari pas penciuman lah. Udah saya hilang juga, udah tidak ada kontak dengan anak, dengan istri waktu itu. Jadi menyendiri di kamar. Waktu saya juga ke toilet, anak-anak dan istri di kamar satunya lagi terpisah kayak gitu. Situasi di rumah seperti itu. Mungkin waktu itu juga setelah saya antigen reaktif, saya melaporkan ke puskesmas setempat begini. Nah, pas waktu Pak Edo itu menyarankan ke istri jangan dulu ini, itu kan pas waktu istri belum tahu ya. Nah, pas istri udah tahu, bagaimana Pak Edo itu kelanjutannya ke istri? Pas istri udah tahu, mungkin ada kepanikan juga lah istri, mungkin ada kasih sayang terhadap suami, ada rasa khawatir juga. Mungkin tapi saya menyarankan tidak perlu khawatir, karena ini mungkin penyakit awalnya juga saya sehat, tidak punya penyakit bawaan, insya Allah pasti sembuh. Saya menyemangati istri dan anak saya gitu, supaya jangan takut, tapi tetap jaga jarak, terpisah dulu. Yang akhirnya gitu, saya ngasih saran pada istri, jangan takut, makan yang banyak, silahkan terpisah, dan ini penyakit pasti sembuh gitu. Berarti itu masih satu rumah ya Pak Edo ya, sebelum diisolasi. Nah, sekarang Pak Edo, apa sih yang menjadi gejala utama? Kan itu tuh hampir sama ya, sama dengan penyakit pilek. Pada saat kita mengalami pilek itu hampir sama sih kalau saya lihat berita-berita ya. Nah, itu yang paling menonjol di COVID itu sendiri, apa sih gejala utamanya gitu? Mungkin gejala dari COVID itu yang utama ya, adanya panas, mungkin begini. Demam. Adanya demam. Gejala utamanya itu mungkin ada gejala tambahan seperti pilek lah. Ada hidung mampet, mungkin ada batuk, terus juga Nah, itu yang paling itu indera penciuman hilang, anosmia. Nah, rata-rata kalau udah anosmia itu disertai dengan ada panas kayak seperti itu 90% hampir ke udah terpapar COVID gitu ya. Seperti itu. Oh, berarti begitu ya. Oke, kita samakan persepsi ya Pak Edo. Dulu kan saya itu pernah membuat konten, Pak Edo juga tahu sendiri bahwa saya itu tidak terpapar, tapi saya hanya alergi saja. Dan itu sudah diswab juga negatif hasilnya, dan memang saya alergi ya waktu itu. Nah, teman-teman, yang saya rasakan waktu itu ya, ini perbedaannya. Yang pertama, pegal-pegal. Pak Edo sendiri mengalami pegal-pegal, saya sendiri tidak pernah mengalami waktu itu. Tidak pernah mengalami yang namanya pegal-pegal. Pak Edo mengalami. Terus demam. Punten, maaf ya, saya tidak mengalami demam waktu itu. Nah, terus pengalaman waktu 2010, memang saya pernah mengalami dulu sebelum adanya si COVID, Pak Edo. Sebelum adanya si COVID ya, yang sekarang lagi viral, lagi booming. Nah, barusan sudah disampaikan sama Pak Edo sendiri. Jadi kalau buat teman-teman yang indera penciumannya hilang, terus ada demam, itu mungkin 90%. Baru mungkin ya. Kalau untuk memastikannya berarti harus bagaimana Pak Edo untuk memastikan bahwa itu tuh COVID yang memastikannya? Siap. Mungkin untuk itu memastikan COVID atau tidak ya, karena anosmia itu sendiri tidak semua yang anosmia itu terpapar virus COVID ya, karena anosmia kan bisa disebabkan karena faktor cuaca yang sangat dingin, terus kita ada keluhan alergi, terus karena flu yang sangat berat, mungkin anosmia bisa dari itu efeknya. Kita juga mungkin ada istilahnya penyakit di hidung, ada polip, ada nah bisa disebabkan oleh itu anosmia. Jadi yang untuk membedakan itu anosmia itu termasuk COVID atau tidak, mungkin ada gejala seperti panas dingin, terus badan lemes, persendian lemes, dan yang paling parah ditakutkan itu adanya sesak. Kalau COVID itu ada menyerang ke sesak karena si virus itu ya. Nah, itu yang dikhawatirkan Pak ini. Dan selain itu juga mungkin Pak Edo yang lebih memastikan adalah di tes ya, antigen. Di PCR ya. Di PCR. Di PCR, nah, PCR. Untuk PCR sendiri tuh Pak Edo ada angka-angkanya ya? Apa itu saya kurang paham tuh bagaimana yang angkanya tuh. Jadi untuk PCR ini mengecek citigen atau imunitas tubuh kita. Kalau yang dikatakan normal itu lebih dari angka 40.
Kalau sudah terpapar itu kurang dari angka 40. Nah, waktu itu saya juga di swab PCR, hasil antigen saya ya waktu itu 36. Dan dari pihak pemeriksa atau dari pihak medis mengatakan bahwa alhamdulillah saya tidak terlalu parah gitu ya, virusnya sedikit karena dari hasil antigen saya itu 36. Yang parah itu dari 20 ke bawah, mungkin ada gejala sesak seperti itu, mungkin harus penanganan medis yang sangat intens seperti di ICU lah ya, di infus, dikasih bantuan oksigen seperti itu. Ini yang berat gitu Pak Geni. Siap. Iya. Paham. Insya Allah saya memahami kalau untuk masalah itu. Pak Edo 36, berarti imunitas Pak Edo itu lumayan kuat ya. Kalau yang 20, berarti itu paparan virusnya tuh lebih banyak, udah menjalar banyak mungkin ya. Yang dimana dia itu harus diinfus, harus di ini. Nah teman-teman, Kalau ada sesak ya. ya kalau ada sesak juga. Jadi begini teman-teman ya, kalau untuk masalah imunitas, ketika tubuh kita membuat imunitas atau metabolisme tubuh ya, jadi si tubuh itu melemah Pak Edo. Iya. Setelah melemah, nah itu sedang membentuk yang namanya imun. Nah kebetulan Pak Edo itu CTR-nya 36, jadi tidak perlu yang namanya diinfus, tidak ada bantuan-bantuan yang dari yang harus nah seperti itu. Nah Pak Edo, terus pertanyaan selanjutnya ya, waktu itu kan Pak Edo diisolasi Ya. nah untuk pemberangkatan sendiri Pak Edo apa dijemput ke sini pakai seragam yang kata netizen seragam astronot katanya. Itu dijemputnya apa bagaimana Ya. Pak Edo? Ya waktu itu saya konsultasi dengan pihak puskesmas untuk isolasi mandiri apakah di rumah atau di mana, yang akhirnya dari pihak puskesmas juga menyarankan Bapak mau isolasi di rumah atau isolasi di Hotel Crown. Kebetulan pemerintah menyediakan tempat isolasi yang tempatnya di Hotel Crown bertempat di Jalan RE Marta Dinata gitu ya. Itu di Kota Tasik ya? Di Kota Tasik, siap. Jadi pemerintah Kota Tasikmalaya menyediakan tempat isolasi di Hotel Crown. Akhirnya saya meminta kepada pihak puskesmas untuk isolasi ke Hotel Crown gitu Pak Geni ya, ke Hotel Crown. Dan saya waktu itu ada niatan badan masih bisa bergerak, masih bisa beraktivitas, yang akhirnya udah dibookingkan kamar oleh pihak puskesmas. Saya berangkat sendiri menggunakan kendaraan dari rumah ke Hotel Crown. Yang lain tanya-tanya, tetangga tanya-tanya, Pak Edo mau ke mana? Mau ke Gunung Galunggung, saya jawab waktu itu ya. Mantap, untuk tidak membuat kondisi panik ya di lingkungan. Nah Pak Edo, berarti kalau untuk yang diisolasi di Hotel Crown sendiri itu CTR-nya rata-rata berapa tuh? Ada nggak yang sampai 20 di sana? Ada nggak? Apa rata-ratanya memang di bawah atau di atas 20 gitu? Ada. Jadi yang diisolasi di Crown itu tergantung gejalanya. Yang di Crown itu biasanya yang orang tanpa gejala dan gejala ringan. Gejala ringan itu ada penciuman hilang, terus ada pilek dikit lah, batuk sedikit gitu. Di sana juga kita dikasih vitamin, kasih obat, dilakukan pemeriksaan sehari 2 kali ya, pagi jam 7 dan malam jam 7 juga setelah maghrib. Jadi kita terkontrol gitu. Terkontrol kesehatan kita, kadar oksigen dalam darah kita terkontrol, terus tensi darah kita terkontrol dan berat badan juga terkontrol. Karena di sana kita dikasih makan 3 kali, pagi, siang dan malam gitu. Jadi enak lah. Jadi untuk menggunakan waktu untuk istirahat, paginya kita disarankan untuk berjemur dan olahraga gitu. Oh iya. Iya tuh, soalnya di konten-konten sebelumnya yang saya pernah share, dapat kiriman dari Pak Edo, video-videonya itu jadi dibuat happy juga ya, dibuat happy gitu. Bagaimana itu situasinya Pak Edo? Jadi kita sengaja buat happy pas isolasi di hotel supaya imunitas kita meningkat. Jadi jangan terlalu panik, insya Allah dengan waktu maksimal 14 hari kita sembuh, insya Allah sembuh. Dan kita juga di sana bisa berkomunikasi, tambah wawasan, saling pendapat gitu. Yang akhirnya mendapat teman dan keluarga baru gitu Pak Geni. Oke. Di sana tuh berapa hari Pak Edo? Di Hotel Crown itu 10
hari ditambah 1 hari jadi 11 hari. 11 hari. Nah, Pak Edo, pas waktu Pak Edo dinyatakan udah bisa kembali lagi ke rumah, itu ada pihak yang menangani atau bagaimana, Pak Edo? Nah, gitu. Ya, setelah saya 11 hari di Hotel Crown, kita pulang, saya membawa surat dari pihak gugus tugas. Ada dinyatakan sembuh. Tetapi harus 7 hari isolasi di rumah. Jadi 11 hari di Hotel Crown dan 7 hari isolasi mandiri lagi di rumah. Jangan berkeliaran, jangan kadi itu para ruguh, tetap isolasi mandiri dulu di rumah seperti itu. Alasannya kenapa 7 hari? Alasannya mungkin recovery penyembuhan. Jadi badan biar stabil, terus di rumah dulu isolasi, nanti setelah seminggu mungkin digunakan istirahat karena penyesuaian ya, dari tadinya yang sakit ke sembuh lagi gitu ya, harus ada masa recovery penyembuhan. Nah, saya gunakan untuk itu, untuk istirahat gitu. Iya ya. Saya pernah lihat di statusnya Pak Edo tuh, ada waktu Pak Edo mau dinyatakan lulus katanya sebagai kampus Covid. Nah, ini teman-teman videonya nih. Motor mobilnya Pak Edo tuh dirarangkenan lah bahasa Sundanya. Ini ya. Ya, ini teman-teman videonya. Pantaninya masuk di video. Jari sangkana panggil polisi. Bahaya ya, Bang. Oke, Pak Edo, kita lanjut lagi. Nah, sekarang pas begitu nyampe, apakah warga bocor nggak ke warga? Karena ini kita kan pernah bikin konten juga. Bocor nggak Pak Edo ke warga kalau Pak Edo itu sudah terpapar, dan apa sih sikap warga kepada Pak Edo setelah tahu Pak Edo sudah diisolasi? Sikapnya bagaimana warga di sini? Ya, untuk warga mungkin dari pertama juga saya punya keluhan. Saya sengaja ini waktu itu pas saya juga kena keluhan itu, langsung saya open public begini. Saya lapor ke Pak RT setempat dan lapor ke Puskesmas. Terus juga saya update di status, baik di WA, di IG Story sama Facebook juga. Jadi sudah pada mengetahui untuk warga. Dan pada waktu saya sepulangnya di Hotel Crown, melihat mungkin status saya pakai toga dari Nasidus kotak tuh, sama melihatkan ijazah kelulusan Covid. Dan kebetulan kan sekarang saya menyandang gelar SCPD ya, sarjana Covid gitu ya. Jadi alhamdulillah pas pulang itu warga tidak ketakutan. Malahan warga di saya ini, yang khususnya di RW 7 ya, Jalan RW 7 itu menyambut hangat kedatangan saya. Alhamdulillah warga tidak takut, dan warga malahan ada yang datang ke rumah menjenguk, mengucapkan selamat sehat gitu ya, semoga sehat salawasnya begitu, salawasna gitu begini. Siap. Alhamdulillah Pak Edo ya. Ini teman-teman, tadi saya sudah membuat opening di rumah ya waktu sebelum mau ke sini Pak Edo. Jadi saya tuh merasa bagaimana ya Pak Edo, ketika seseorang itu terpapar lalu diisolasi, dan setelah balik lagi ke masyarakat, yang dikhawatirkan itu justru dia itu dikucilkan. Nah, teman-teman harus ingat ya, kalau untuk orang yang terpapar itu bukan suatu aib ya. Mohon maaf, bukan suatu aib. Kalian juga yang merasa ketakutan, yang berpikir seperti itu, tidak menutup kemungkinan kalian juga akan terpapar gitu. Jadi jangan begitulah sikap kita ya Pak Edo. Terus apalagi ada tuh kejadian, pernah kan dulu viral yang namanya yang udah meninggal itu, sampai si petugas Covid-nya tuh diusir, terus mayatnya tidak diterima. Sekarang gini ya logikanya, teman-teman yang lagi nonton, logikanya bagaimana kalau yang meninggal itu bapak kalian atau misalkan orang tua kalian ya keluarga kita lah itu. Jadi jangan begitulah. Nah, saya ini alhamdulillah saya kan udah bertemu langsung gitu. Saya udah tahu Pak Edo ini positif gitu kemarin diisolasi, dan memang 7 hari saya butuh waktu 7 hari untuk datang ke sini juga gitu. Ini nggak bagaimana ya? Nggak ya, intinya jangan terlalu paranoid lah. Saya benci Pak Edo sama orang yang seperti itu aslinya. Nah, mungkin Pak Edo bisa memberikan support ataupun penyemangat buat teman-teman kita nih, agar ini tuh kondisi seperti ini tuh jangan sampai kita menjadi lebih panik gitu. Menjadi genting. Apalagi ini udah tanggal tua nih, makin genting kita ngomongin genting. Nih bagaimana Pak Edo? Jadi,
Jadi jangan terlalu khawatir gitu ya, kata Pak Geni tadi, jangan terlalu underestimate gitu ya, kita ketakutan atau apa. Malahan kita sebagai masyarakat atau tetangga kita berikan motivasi kepada tetangga kita atau saudara kita yang terpapar gitu ya. Jangan sampai ada yang meninggal dikucilkan, soalnya itu juga sudah sesuai SOP. Sudah sesuai SOP ya dari tim medis begitu. Jadi jangan takut. Tadi disinggung oleh Pak Gelin juga. Wah, ini udah tanggal tua. Ada kopi dah. Katurug katutug mah. Tanggal tua mah kita suka tipes gitu ya. Tiis pesak. Nah, jangan ditambah-tambah dengan kekhawatiran yang berlebih. Enjoy aja. Kita harus Berikhtiar. don't worry, jangan terlalu khawatir. Dan jangan juga don't hate, terlalu benci gitu ya. Nah, jangan itu kebencian itu mata kita tuh jadi tambah stres gitu ya. Iya Pak Edo. Kasih sayang yang luar biasa kepada sahabat, kepada tetangga, seperti itu pengen. Alhamdulillah Pak Edo ya, saya membuat konten seperti ini awalnya itu dari pengalaman. Lalu saya ingin berbagi kepada teman-teman apa yang saya alami, dan ternyata alhamdulillah positif Pak Edo. Saya pun berpikir dulu kan saya bikin konten, tahulah Pak Edo. Konten saya itu konten cover lagu, konten review, memberikan informasi seputar dengan audio visual gitu. Dan sekarang saya memberikan lagi informasi seputar dengan kesehatan. Alhamdulillahnya ya nggak terlalu nggak terlalu poek bahasa Indonesianya gelap-gelap, nggak terlalu gelap-gelap amat untuk masalah ini ya, karena saya juga di dunia kesehatan, profesi saya sebagai apoteker. Ya gak ada salahnya ya profesi dengan hobi, ya udahlah saya bikin konten profesi dan hobi gitu. Sebagai edukasi juga ya. Sebagai edukasi yang penting bermanfaat aja lah buat teman-teman. Nah, terus Pak Edo, ini suatu ilham dari Allah ya, yang dimana saya tidak pernah mengalami COVID dan saya mencari-cari nih. Saya mencari sumber untuk siapa sih yang memberikan sumber bahwa pasien COVID itu sendiri, dan bukan saya bersyukur ya, tapi ya alhamdulillah ternyata teman dekat saya yang bisa diajak ini nih. Lagu bareng COVID tuh kan teman COVID namanya Kita tuh sering ngomongin masalah COVID, masalah ternyata terpapar. Aduh, sempet sih saya juga pernah ngehibur ya ke Pak Edo ya, ngehibur lewat lagu lah. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara. Nah, jadi kan kalau ini suatu pelajaran juga ya Pak Edo. Ya. Dengan adanya penyakit ini, dengan adanya virus ini, mungkin maksud saya yang tadinya kita dianjurkan untuk bersih tidak pernah didengarkan. Ada beberapa orang mungkin yang mendengarkan, tapi setelah adanya virus ini kita harus menjaga kebersihan, cuci tangan, pakai masker. Emang itu dari dulu kalau cuci tangan pakai masker mah. Cuci tangan sebelum makan zaman TK saya juga udah diajarin lah itu dari dulu. Dan sekarang alhamdulillah udah diterapkan. Nah, begitu hatur nuhun Pak Edonya, mudah-mudahan jantan informasi itu. Pokoknya mah tetap semangat, memberikan info yang lebih bermanfaat. Dan kebetulan ini untuk Pak Gedi sendiri ini orang seni. Dia itu dari cover lagu, terus dari film pendek, dan akhirnya sekarang juga yang sekiranya bermanfaat dia jadikan konten luar biasa, sangat luar biasa. Ini sohib yang sangat luar biasa. Pokoknya mah apa yang bermanfaat buat semuanya dia lakukan. Alhamdulillah, sip. Oke, jangan lupa nanti ya like, subscribe, share. Share juga. Siap. Informasinya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.